Saudara Presiden Joko Widodo menyebut rencana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Jokowi meminta ditanyakan ke DPR sebab hal itu adalah inisiatif DPR. Saat berkunjung ke Lampung Selatan, Presiden enggan menjawab terkait dengan perubahan One Team Press menjadi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya merupakan lembaga negara yang dibubarkan seiring dihapusnya lembaga itu di konstitusi. Nah, itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Ya. Rapat paripurna DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sebagai usulan inisiatif DPR. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR fraksi Golkar, Ludwig Paulus pada Kamis pagi. Dalam rapat paripurna, 9 partai di parlemen menyerahkan pandangan tertulis fraksi atas revisi undang-undang itu. Tidak berselang lama, Saudara, Ludwig ini meminta persetujuan anggota dan disetujui anggota Dewan yang hadir. Dari daerah pemilihan para anggota. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, nama One Team Press diubah atau berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dari jumlah anggota, One Team Press beranggotakan 9 orang, sementara DPA ditentukan oleh Presiden. Perbedaan yang lain adalah One Team Press sebagai lembaga pemerintahan di rumpun eksekutif, sementara DPA ini menjadi lembaga negara. Jika One Team Press, Saudara, masa jabatannya mengikuti Presiden, di draft terbaru masa jabatan tidak diatur. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Presiden untuk hal apapun termasuk memberi saran kepada Presiden. Namun seiring perubahan konstitusi pada 10 Agustus 2002, keberadaan DPA dan juga secara resmi dihapus melalui keputusan Presiden pada 31 Juli 2003. Lalu Saudara, apa urgensi dari mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang dulunya sudah dihapus melalui undang-undang? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3, dan juga ada pakar hukum tata negara Jentera Institute, Bivitri Susanti. Selamat malam Mas Awi dan juga Mbak Bibip. Malam. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Mas Awi dulu ini. Ini kan sudah tidak ada ya dalam konstitusi, tapi kenapa dihidupkan lagi gitu oleh DPR? Apa sebenarnya urgensinya ini? Jadi kami ingin meluruskan bahwa Dewan Pertimbangan Agung yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang One Team Press itu bukan seperti Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dibubarkan. Jelas fungsinya sama karena kita menindaklanjuti dari pasal 16 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 16-nya kan Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangannya itu kan tidak harus Dewan Pertimbangan Presiden, bisa juga Dewan Pertimbangan dengan nama yang lain. Nah, teman-teman di Badan Legislasi kemudian hasil diskusi bersama bahwa Dewan Pertimbangan yang dimaksud diubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Undang-undangnya tetap Dewan Pertimbangan Presiden. Nanti Dewan Pertimbangan Agung itu sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang ada hari ini yang dibentuk oleh Presiden. Itu reasoning awalnya, bukan menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung yang dulu di Orde Baru. Soal pilihan nama bersama itu kan soal kebetulan pilihan namanya sama, tetapi kedudukannya dan kewenangannya tidak sama seperti Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dibubarkan itu. Oke, tapi DPA ini menjadi lembaga negara ya? Ya, lembaga negara, setingkat lembaga negara. Lembaga negara kan banyak, kementerian kan juga lembaga negara, bukan lembaga tinggi negara gitu. Oke, nah itu apa ininya? Apa dasarnya begitu, Mas Awi? Ya itu kan tadi kan lembaga
di undang-undang yang lama bahwa lembaga ini di lembaga pemerintah kan begitu lah. Kita setarakan aja dengan lembaga negara, tapi tetap di bawah rumpun presiden, rumpun pemerintahan karena Dewan Pertimbangan Agung ini dibentuk oleh presiden gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya Anda menyebut tidak ada yang berubah fungsi lain sebagainya, cuman mengubah nama saja begitu? Ya, ada beberapa selain mengubah nama juga terkait dengan tadi ada fleksibilitas ya. Rangkap jabatan itu tidak semuanya diperbolehkan. Ada rangkap jabatan seperti di poin pasal 12 huruf A, B, dan C itu kan tetap bertahan bahwa tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan pejabat negara lainnya. Nah, di poin D-nya, di huruf D-nya itu yang dihapus karena banyak juga teman-teman hari ini yang ada di One Team Press itu harus mundur misalkan dari jabatannya di organisasi kemasyarakatan. Nah, itu kemudian oleh teman-teman di Badan Legislasi seluruh fraksi, rangkap jabatan di Ormas itu kan sebenarnya tidak terlalu mengganggu dan tidak urgen. Ya sudah, dibebaskan aja asalkan rangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya itu tetap dilarang. Oke, saya ke Mbak Bibip dulu deh. Mbak Bibip, kalau Anda sendiri melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Awi tadi ya soal Dewan Pertimbangan Agung ini, apa pandangan Anda, Mbak? Ya, kalau pertanyaannya urgensi, tentu saja urgensinya kita harus ukur tidak hanya dari aspek elit politik, tapi juga manfaatnya untuk warga. Itu satu ya. Dan kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan tadi kan penjelasan yang sifatnya kerangka hukum formalnya seperti apa. Betul bahwa memang ada pasal 16 Undang-Undang Dasar yang membuatkan Dewan Pertimbangan Presiden itu. Tapi jadi saya ingin mengkritiknya dari aspek ya manfaatnya sebenarnya apa kalau misalnya itu kemudian dinaikkan menjadi levelnya lembaga negara. Saya bilang dinaikkan ya karena hukum administrasi negaranya itu akan punya implikasi dalam hal fasilitas, protokoler dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya oke, bahayanya sebenarnya apa? Nggak ada bahayanya, tapi pertanyaan yang harus kita layangkan secara kritis adalah ya manfaatnya tadi seperti apa? Oke, kita tahan di sana. Kalau gitu kita tahan di sana. Biar dijawab dulu sama Mas Awi. Ya, kalau bicara manfaat kan sama sebenarnya. Manfaat One Team Press itu apa kan gitu. Itu tidak jauh berbeda. Manfaat One Team Press itu sama dengan manfaat Dewan Pertimbangan Agung yang akan dibentuk nanti. Soal kemudian kenapa pilihan nama terus mendudukkan setara dengan lembaga negara, itu kan pilihan-pilihan yang dilakukan, yang dipilih oleh teman-teman di fraksi di Badan Legislasi. Gitu. Oke, jadi tidak ada yang berubah nih Mbak Bibip nih sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan kalau saya terus terang saja dan sebenarnya sudah ada diskusinya saya baca di beberapa media massa mengaitkannya dengan ide untuk membuat President's Club misalnya ya. Jadi saya menduga bisa jadi ini adalah cara untuk memformalkan President's Club itu. Ya, sehingga nanti rangkap jabatan dengan partai politik misalnya ataupun ormas atau apapun juga dengan demikian dibolehkan. Nah, sebenarnya pertanyaan retorik saya itu lebih banyak untuk membongkar sebenarnya kalau saya tanya manfaat adalah apakah ini sebenarnya didesain untuk membagi-bagi kue kekuasaan supaya makin besar. Karena Kementerian Negara juga sudah tidak dibatasi jumlahnya ya. Kita tahu itu juga yang sedang dibahas revisi undang-undangnya. Yang ini juga tidak dibatasi dan tidak diberikan suatu batasan yang lebih jauh lagi dalam undang-undang. Sebenarnya seperti apa nanti Dewan ini? Nah, jadi pertanyaan besarnya ya jangan-jangan ini memang hanya untuk membagi kue kekuasaan sehingga nanti mantan-mantan presiden ataupun ketua-ketua umum partai politik bisa masuk ke lembaga ini sehingga nanti akan ada mungkin lebih tidak galak lah gitu ya, kekuatan penyeimbang jadi makin minimal terhadap kekuasaan. Oke, kekhawatiran Mbak Bibip tadi sebenarnya ini juga banyak disuarakan Mas Awi ya. Jangan-jangan ini adalah dibuatkan tempat untuk kalau Pak Jokowi nanti pensiun. Gimana Mbak Mas Awi? Ya, namanya anggapan masyarakat kan kita tidak bisa menghalangi itu. Tetapi usulan ini murni disampaikan oleh Badan Legislasi terdiri dari 9 fraksi. Soal kemudian ada narasi-narasi bahwa tempat ini diduga sebagai kelanjutan wacana dari Presidential Club atau apa, ya kan momentumnya bersamaan. Kami tidak menyalahkan, tetapi tidak ada terbesit sedikit pun kaitannya dengan hal itu. Sekali lagi,
pandangan-pandangan kritis seperti disampaikan oleh Pak Bibit itu hal yang wajar dalam dunia demokrasi ya. Namun demikian DPR, Badan Legislasi khususnya, itu kan DPR lembaga parlemen yang terdiri dari fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita menampung semua pendapat dari fraksi-fraksi. Nah, kemudian apakah nanti Pak Jokowi yang ditunjuk ataupun siapa yang masuk di dalamnya, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang akan dilantik nanti. Karena ada batas waktu 3 bulan bagi presiden terpilih nanti setelah dilantik untuk memilih nama-nama yang masuk dalam Dewan Pertimbangan Agung ini. Apakah Mbak Bibit nanti yang masuk ataupun Pak Jokowi yang masuk, ya tergantung Pak Prabowo nanti gitu. Oke, Mbak Bibip, kalau kita bicara dari sisi ketatanegaraan ya, setelah kemudian misalnya DPA, Dewan Pertimbangan Agung ini kemudian jadi lembaga negara berbeda dengan dulu yang dibawa presiden, apa kekhawatiran Anda dari sisi itu? Ya, kalau saya ingin menyoroti ketidakpatutannya ya, karena kita juga harus ingat dari segi proses legislasi, kenapa kecurigaan-kecurigaan ini muncul kan juga karena prosesnya yang cenderung tiba-tiba sekali begitu ya, tidak juga direncanakan dengan baik, tidak terbuka. Saya sendiri belum baca sebenarnya rancangan undang-undangnya, tapi saya baca seluruh pemberitaan dari media massa, itulah modal saya berdiskusi, dan artinya indikasi kecurigaan itu juga makin kuat. Nah, bahayanya sebenarnya lebih banyak ke persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi porsi untuk ikut dalam pemerintahan. Mungkin dia memang tidak punya namanya Dewan Pertimbangan Agung ya, dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan, tapi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas, dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan karena memang lembaga atau negara yang demokratis seharusnya mempunyai kekuatan penyeimbang yang kuat, bahkan dari kelompok masyarakat sipil, apalagi dari partai-partai politik, Mbak Nilo. Oke, Mas Awi, ini memang berapa lama prosesnya memikirkan bahwa ini akan nomenklaturnya diubah dari One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung gitu? Karena ya semua orang menilai ini kok tiba-tiba sekali. Tidak ada yang tiba-tiba, semuanya didiskusikan. Bahkan dalam seminggu terakhir diskusi di internal fraksi-fraksi mengarah ke arah sana. Terus kalau kemudian aspek keterbukaan dimaknai rapatnya terbuka, kami selalu di panja-panja di Badan Legislasi selalu kami buka kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk naskah akademiknya, termasuk juga rumusan undang-undangnya kita buka bisa dicek ke teman-teman yang ada di media, yang ada di parlemen. Tidak ada rapat di Badan Legislasi khusus ini, panja-panjanya dibikin tertutup, semuanya kita buka gitu. Kalau dalam konteks itu. Soal kemudian tiba-tiba, ya mungkin baru mendapat pemberitaan. Tapi kan tadi sudah disahkan juga di paripurna dan itu juga dilakukan secara terbuka. Oke, itu sebenarnya prosesnya berapa lama, Mas Awi? Sudah berapa lama digodok ini? Ya beberapa hari lah, seminggu terakhir tuh yang paling intens ya, terus kemudian penjadwalannya 2 hari terakhir gitu. Ya seminggu terakhir itu cepat juga ya Mas Awi ya? Yang intensitasnya seminggu terakhir, diskusinya sebelum itu, intensitas yang meningkat gitu dalam seminggu terakhir. Yang sebelum-sebelumnya sudah ada usulan-usulan, contoh misalkan hari ini misalkan di masa sidang yang akan datang ada revisi Undang-Undang MD3 misalkan, itu juga jangan dimaknai tiba-tiba karena letupan-letupan diskusinya itu sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sama dengan ini, diskusi di internal itu dalam beberapa hari terakhir, terus kemudian seminggu terkini itu meningkat eskalasinya untuk merumuskan revisi Undang-Undang One Team Press ini. Oke, Mbak Bibip, terakhir, kalau misalnya ini disahkan nantinya begitu, apa yang perlu kita awasi bersama? Ya, yang pasti saya melihat ada persiapan untuk gejala post power syndrome ya, yang biasa dimiliki oleh para mantan penguasa. Jadi saya kira yang harus disikapi adalah bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang sekarang, barangkali mungkin Pak Jokowi ataupun Bu Mega dan lain sebagainya, duduk di dalam lembaga itu, yang nantinya akan sangat mungkin melemahkan kekuatan-kekuatan penyeimbang yang tadi saya katakan. Jadi nanti mungkin efeknya tidak langsung, tapi misalnya banyak undang-undang yang tidak mendapat kritik yang cukup dari fraksi-fraksi keseluruhan di DPR, mungkin makin minim, nggak ada mungkin hak angket lagi, hak interpelasi,
pengawasan sangat minim. Itu dampaknya memang tidak secara langsung, Mbak Nilo. Oke, kita akan nantikan bersama. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara Jentera Institute, dan juga terima kasih Bung Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3 sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.